Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, now we will learn about models of communication. At that time, we are going to learn about Osgood Scrum model and the Newcombs model. Are you ready? Here we go. What is communication? Communication is the process of giving, receiving, and sharing information. Communication can be verbal, non-verbal, or textual. It can be oral, visual, or even physical. So now we are gonna learn about models of communication. In order to explain the social process of communication, there are three most well-known models of communication, which are first, linear model, such as Aristotle's General Berlioz and Laswell's models. Second, interactive model, such as Scrum and Wesley McLean models. Third, transactional, such as Bud Lund and Dan's helical models. And at the time, we will learn about the Scrum model and Newcomb model. Osgood Scrum model. The Osgood Scrum model looks at reciprocal communication, showing how we have to encode, decode, and interpret information in real time during a conversation. The Osgood Scrum model explores communication that is equal and reciprocal. This model is best for explaining and examining personal synchronous communication where feedback is immediate, such as face-to-face discussion. The Newcombs model. The purpose of this theory is to introduce the role of communication in a social relationship and to maintain social equilibrium within the social system. He concentrates on the social purpose of communication, showing all communication as means of sustaining relationship between people. Sometimes it is called as an ABH model of communication. A means sender, B means receiver, and X means matter of concern. The relationship of A and B is be like student and teacher. Sender and receiver may work in a same flow, but in the same time, some factor like X may affect their flow of relationship. X, it may be third person, issue, topic, or policy. Wilbur Scrum adalah seorang ahli komunikasi yang memberikan pengaruh sangat besar dalam memfasilitasi penggunaan model komunikasi linear pada tahun 1950-an dan kemudian bergerak untuk mengembangkan model komunikasi relasional di tahun 1973. Berbagai penelitian komunikasi dan empiris dipengaruhi model komunikasi Scrum. Wilbur Scrum membuat 3 model komunikasi. Model komunikasi yang pertama adalah model komunikasi sederhana, yaitu proses dari pengirim pesan ke penerima pesan. Yang kedua, ada model komunikasi dengan memperhitungkan pengalaman 2 individu yang berkomunikasi. Prosesnya yaitu dari pengirim pesan ke pesan, setelah itu ke penerima pesan. Yang ketiga, model komunikasi sebagai interaksi dari kedua pihak. Hasilnya adalah feedback. Proses ini yaitu mengirim pesan, ke saluran atau media, lalu ke penerima pesan, terakhirnya adalah efek. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur, yaitu sumber atau source, pesan atau message, dan sasaran atau destination. Unsur sumber adalah individu, yaitu menulis atau berbicara, atau suatu organisasi seperti surat kabar,
penerbit, atau stasiun TV. Unsur pesan yaitu tinta pada kertas atau lambaian tangan dan yang lain-lain. Sedangkan sasaran dari kedua unsur tadi, sasaran dari unsur sumber dan unsur pesan yaitu seorang individu yang sedang membaca atau mendengarkan, atau bisa juga kelompok diskusi seperti orang yang sedang mendengarkan ceramah. Menurut Scrum, setiap orang dalam proses komunikasi adalah sekaligus sebagai encoder dan decoder. Anda menerima dan juga menyampaikan pesan. Contoh, ketika Anda mendengar teriakan api, Anda akan refleks langsung berteriak meminta tolong. Apa yang akan Anda sandi bergantung pada pilihan Anda atas berbagai respon yang tersedia dalam situasi tersebut. Model Newcomb dikenalkan oleh Theodore M. Newcomb pada tahun 1953. Melalui model komunikasinya, Newcomb memberikan pendekatan yang berbeda terhadap proses komunikasi, utamanya proses komunikasi interpersonal. Model komunikasi yang dikenalkan oleh Theodore M. Newcomb menggambarkan atau memvisualisasikan arus atau arah komunikasi menjadi berbentuk segitiga, dan ia meyakini bahwa komunikasi terjadi sebagai hasil dari reaksi bersama masing-masing individu terhadap satu sama lain. Sebagai salah satu model komunikasi antar pribadi, model komunikasi Newcomb adalah bentuk pengakuan terhadap pentingnya harmoni, ketetapan, dan konsistensi dalam berbagai tujuan komunikasi. Dalam komunikasi Newcomb terdapat 3 elemen penting, yaitu A sebagai sender atau pengirim, B sebagai receiver atau penerima, dan X sebagai topik atau permasalahan, orang ketiga atau kebijakan. Alright, it's now for us. Hopefully you all can understand the material that we have explained. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.